Halo, selamat datang di minggu kedua dari rekaman materi estetika kita. Kali ini saya bakal bahas tentang estetika di zaman Yunani kuno. Lantas, judul dari pertemuan kali ini adalah Classics, ya. Maka kita akan membahas dua konsep besar dari dua orang, yaitu Plato dan Aristoteles. Beberapa halaman di awal ini akan kita lakukan di kelas, jadi saya tidak akan bahas di rekaman ini, tapi saya akan loncat langsung ke sisi dari materinya sendiri. Oke. Nah, kita mulai dari secara kronologis dulu ya. Jadi kita bakal melihat ada Socrates, Plato dan Aristoteles di sini. Tapi untuk materi ini kita hanya akan berfokus pada Plato dan Aristoteles aja. Kalau misalkan kalian ada yang bertanya, apakah sebelum Plato dan Aristoteles ada pembahasan mengenai estetika misalnya di zaman Yunani kuno? Ada. Seperti misalnya Pythagoras, orang yang menemukan perhitungan segitiga itu. Ya, Pythagoras dulu sempat berpendapat bahwa seni yang indah itu seni yang simetris katanya gitu, atau bisa dihitung atau gimana. Tapi pendapat dia belum menciptakan sebuah dobrakan yang lumayan besar ya. Cuman maksudnya secara catatan itu bagus untuk memberitahu kita bahwa mungkin awalnya dianggap seni dan matematika itu sesuatu yang bisa saling bersandingan, di mana ukuran-ukuran dan keselarasan itu, harmoni itu bisa diukur melalui ya ukuran-ukuran ya, dalam ukuran unit maksudnya. Jadi itu yang Pythagoras sempat catat di dalam pemikiran dia. Tapi anyway, kita masuk ke Plato aja. Nah, dari Plato kita mencoba untuk memecah lagi bahwa Plato itu punya satu konsep yang namanya idealisme ya di situ. Maka nanti bahasannya akan mengenai kenyataan dan bentuk ideal. Nah, ini bahasanya udah mulai aneh nih di sini, bahasa terlalu filsafat. Kenyataan, realitas itu dasarnya ya mungkin hal yang kalian lihat sehari-hari gitu. Kalau kalian menolehkan kepala ke kiri, kamu melihat sesuatu objek, ya itulah kenyataan karena kamu bisa pegang objeknya, bisa kamu ketok, bisa kamu ambil, bisa kamu angkat, ada beratnya, ada suhunya mungkin, bisa langsung berinteraksi dengan kita. Tapi dunia mimpi ya otomatis bukan kenyataan gitu ya. Terus bentuk ideal, nah itu nanti dibahas bentuk ideal itu apa dan konsepnya apa. Terus nanti ada lagi dari Plato yang namanya mimesis atau meniru kenyataan sebetulnya itu. Nah terus menurut dia jika sesuatu itu mengandung kebenaran luhur, keindahan ya, keindahan idealisme itu, maka dia cantik dan dia benar. Menurut Plato kurang lebih sih begitu ya. Dari seharusnya bacaan yang kalian lihat juga dia akan mengarah ke sana. Terus berikutnya ada Aristoteles. Aristoteles di sini membahas tentang efek wonder katanya kalau menurut dia. Dari bacaan yang saya kasih ke kalian sebetulnya tidak lagi ditemukan kata katarsis di situ. Sebabnya adalah karena itu dirubah dalam bahasa Inggris menjadi wonder salah satunya ya di situ. Nah, Aristoteles ini lebih berfokus pada kualitas yang membuat kita merasa sesuatu, terutama dalam puisi dan sandiwara atau pentas ya. Kalau di zaman dulu ada pentas apa namanya tragedi di situ. Jadi kalau orang lagi main drama di atas panggung, ceritanya sedih gitu, itu membuat orang terpancing ya. Nah itu yang kira-kira Aristoteles bicarakan. Jadi ada emosi yang mengambil salah satu perhitungan faktor di situ. Rasa kasihan, rasa takut misalnya, bisa begitu. Bisa juga tragedi dan terjadinya efek katarsis. Nah, katarsis itu nanti efek pembersihan katanya. Dan seperti Plato, kalau Plato merasa bahwa sesuatu yang indah itu mengandung kebenaran nanti, kalau Aristoteles itu merasa bahwa itu
juga bisa membuat orang menjadi moral, karena ketika kita mampu merasakan terkoneksi gitu ya dengan cerita, dengan tragedi, kita sebetulnya jadi seperti mempersiapkan diri jika kita berada di posisi itu. Misalnya kamu mengalami seseorang yang sedang hidupnya keras sekali dan banyak tragedi di sekitarnya, kamu jadi ikut bersimpati gitu. Dengan begitu kita jadi lebih terlatih, kita jadi lebih siap menghadapi ketika sesuatu terjadi gitu. Karena ya give or take, maksudnya kalau kita coba lihat ya, kalau kita nonton film-film yang sifatnya relatif sedih, sering kita mencoba memasukkan diri ke dalam perspektif si orang yang mengalami itu ya di film ya. Jadi ya itu yang maksudnya mungkin pengen dia tuju. Oke, kalau dari Plato di bukunya The Republic, di situ kita bisa lihat sebetulnya dia ngomongin tentang sebuah pembicaraan tentang republik yang ideal. Kalau saya nggak salah, buku ini sebetulnya isinya sebuah dialog ya, dialog antara dia dengan Socrates ya, kalau saya nggak salah gitu. Jadi pokoknya isinya bermacam-macam lah di dalam buku itu. Tapi termasuk salah satunya di part 10 itu adalah tentang seni tadi. Oke, kita lanjut. Nah, kita mencoba bahas dulu idealismenya Plato. Apa sih itu gitu ya. Saya kasih konteks dulu belakangnya. Apa yang terjadi di Yunani pada zaman itu. Pertama, orang Yunani cukup religius. Orang Yunani kuno, yang dulu. Cukup religius. Dalam artian, ya mereka melakukan penyembahan pada dewa-dewinya, dewa-dewi Olympus ya. Terus banyak hal yang terjadi di kehidupan mereka sehari-hari, seringkali mereka sangkut pautkan dengan mitologi misalnya. Jadi barang seperti itu otomatis membuat kepercayaan mereka betul-betul membaur dengan kehidupan mereka ya. Itu poin 2, memperhitungkan ikut campur dewa-dewi dalam pandangan kenyataan. Jadi mereka nemuin batu gede banget, terus dia bisa bilang bahwa oh ini dijatuhin sama Hercules misalnya gitu. Jadi cara itu membuat mereka tetap tersambung ya dengan dunia kepercayaan mereka. Dan mereka pertama kali muncul pemikiran ilmu pengetahuan dimunculkan oleh dewa-dewi misalnya gitu. Karena mereka percaya ada seorang figur yang namanya Prometheus misalnya, yang dulu mencuri api dari Zeus, terus udah gitu dipakai untuk menghidupkan manusia katanya. Yang awal-awal dibikin dari figur tanah liat katanya kalau saya nggak salah, atau apa gitu ya, terus dihidupkan pakai api sama dia. Lalu lantas lahirlah manusia pertama gitu. Nah dari figur itu nanti lantas beranak pinaklah manusia gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan si Prometheus itu setelah ketahuan dihukum sama Zeus. Nah jadi mereka merasa bahwa Prometheus itu bukan hanya menghidupkan manusia, tapi juga menurunkan teknologi dan pengetahuan gitu kepada manusia. Nah itulah prototype ide itu ya jadinya ya, bahwa sesuatu itu harus diturunkan dulu oleh dewa atau dewi sebetulnya. Jadi mirip juga dengan konsep kalau mereka mau bikin karya ya menurut mereka. Entah puisi, entah patung, entah apapun, ada satu proses kalau mereka tuh yang namanya summoning of the muse. Jadi mereka memanggil muse itu. Nah itu dewi inspirasi sebetulnya. Muse itu ada beberapa orang yang saya udah pernah bahas ke kalian ya di Western Art Review. Ada nama-namanya sendiri juga di situ, dan itu masing-masing bertanggung jawab atas bidang keseniannya sendiri. Jadi muse itu sama sifatnya ya, mirip dengan apa yang Prometheus lakuin itu. Nah, jadi di situ kita bisa lihat ya, ada sebuah realm of ide, ada dunia ide yang mereka awalnya tidak mengerti datang dari mana gitu ya. Buat kita manusia modern mungkin kita bisa percaya bahwa oh ya, saya bikin pemikiran yang baru karena tidak sengaja saya kreatif gitu misalkan ya. Saya menggabungkan
ide-ide yang aneh-aneh dan tiba-tiba muncul sesuatu yang baru. Tapi buat mereka di zaman dulu, mereka merasa bahwa inspirasi itu turun dari atas, dari dewa dan dewi itu sendiri gitu ya, atau dari muse tadi. Nah, Plato sebetulnya tidak terlalu suka dengan karya seni yang pada umumnya, karena menurutnya seni adalah sebuah tiruan atau replika menurut dia. Jadi eh, kecuali sesuatu itu dibuat oleh orang dan baru. Jadi misalkan kamu baru pertama kali berhasil mendesain mobil misalnya, orang lain belum ada yang berhasil mendesain mobil, maka Plato akan berpikir, oh kamu diberkati oleh figur dewa atau dewi itu sehingga kamu punya sebuah ide yang sebegitu kuat dan terciptalah mobil gitu misalnya ya. Nah, tapi untuk tiruan semata Plato tidak suka. Karena kalau kamu cuma meniru artinya kamu tidak diberkahi oleh ide dari atas. Maka jika hanya meniru, dia bilang itu hanya sebuah ilusi gitu ya. Jadi um, yang Plato hargai di sini adalah sebetulnya turunnya sebuah ide yang original semacam itu. Nah, terus Plato juga percaya bahwa sebuah bentuk yang indah itu mewakilkan kebenaran ideal. Jadi indah kalau seandainya dia tadi entah memang betul-betul turun langsung dari atas dirasa. Jadi misalnya seperti alam ya, kalau kita lihat gunung, manusia nggak bisa bikin gunung. Jadi kalau seandainya kita melihat dan ada, ya mereka akan merasa bahwa itu hasil turunan ide dari dewanya. Maka kalau seandainya itu dianggap indah, ya berarti itu ideal. Matahari terbenam juga kita nggak bisa bikin matahari. Dan kita tidak bisa juga membuat suasana matahari terbenam itu cantik gitu misalnya ya. Itu semua terjadi apa adanya di luar kuasa manusia. Maka dia akan merasa itu ideal, indah. Nah, idealisme itu muncul dari kata ide dalam bahasa Yunani yang prototipenya itu disebut logos. Nah, ini kalian tidak perlu terlalu hafalin di sini. Cuman logos itu istilah dari sesuatu yang ide yang di atas itu yang mengawang-awang, ide yang luhur, yang tinggi, yang sempurna. Jadi logos itu sebetulnya tidak bisa dicapai. Misalkan kamu mau bikin sebuah desain abstrak yang paling sempurna, pada logosnya itu cuman seperti sebuah standar paling tinggi. Kamu tidak akan mungkin bisa mencapai itu. Karena begitu kamu nyampe standar lebih tinggi yang dari selama ini kamu kejar, ada standar lebih tinggi lagi. Begitu nyampe taraf itu, ada lagi di atasnya yang lebih tinggi lagi. Jadi itu sebuah konsep yang seperti utopia ya, yang sebetulnya nggak mungkin dicapai. Nah, contoh idealisme praktis di sini ada, saya punya contoh cerita juga, dan ini juga dari Pak Krisna ya sempat sharing ke sini. Ada orang yang diceritakan oleh Pliny, jadi Pliny itu nama orang, di bukunya Natural History. Di situ dia menceritakan sebuah kontes antara Zeuxis dan Parrhasius. Zeuxis mampu melukis lukisan anggur yang mampu membohongi burung sehingga datang untuk mematuknya. Jadi hewan aja terkecoh gitu ya ceritanya ya. Sedangkan Parrhasius dia mampu melukis sebuah lukisan tirai yang sebegitu realistisnya sehingga si Zeuxis itu mencoba untuk menyingkapkan tirainya. Maka jika Zeuxis bisa membohongi hewan, maka Parrhasius mampu membohongi manusia gitu ya. Jadi pada kasus itu kita bisa lihat si Parrhasius itu bisa lebih tinggi lagi gitu ya karena dia mampu membohongi manusia. Nah, seperti inilah kira-kira ilustrasi akan bentuk yang ideal gitu ya karena bisa saking advance-nya dalam bentuk dia bisa membohongi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka ketika itu sudah terjadi bisa dibilang ideal. Mereka mencoba untuk melakukan itu. Nah, makanya di kepercayaan Yunani dulu mereka juga merasa patung-patung itu apabila dibikin sebaik mungkin, seideal mungkin ya, ada kemungkinan jika dewa atau dewi itu berkenan,
mereka mungkin bisa hadir dalam patung itu, gitu. Maka dianggap karya seni itu keindahannya bisa menghadirkan sesuatu dalam dirinya sendiri. Ya kan, kita taruh patung Zeus yang dibikin seideal-idealnya, sebagus-bagusnya, orang akan datang menyembah di situ karena mereka merasa bahwa Zeus hadir di depan dia, bukan hanya sebagai representasinya, tapi mungkin hadir di depan mereka secara nyata gitu bahkan. Oke, itu tadi adalah idealisme. Sekarang kita coba lihat tentang mimesis ya, apa yang terjadi dengan mimesis. Kita udah lihat tadi contoh dari Zeuxis dan Parrhasius. Kalau kita cek ke konsep mimesis, karena kemampuan mereka untuk membuat sesuatu yang sangat realistis itu, jadi standarnya naik ya. Semua orang mencoba untuk mengejar itu. Maka kita juga bisa lihat bahwa ada sebuah standar di seni Yunani itu, standar keindahan dalam patung misalnya, adalah mencoba untuk membuat sebuah patung yang semirip mungkin gitu. Nah, ketika udah dibuat pertama kalinya patung yang tadi itu yang paling idealnya itu, maka semua kopian selanjutnya ya sebetulnya dianggap sama Plato sebagai ya udah tiruan aja gitu ya. Tapi karena mereka semua saling berlomba-lomba untuk mencoba membuat patung yang ideal, ya itulah yang mereka jadikan standar ya. Nah, proses mengcopy ini, mengcopy bukan karyanya aja tapi dari apa yang mereka lihat ya. Termasuk kayak tadi tuh kalau misalnya melihat ada anggur gimana menyajikannya. Nah, itu sudah menjadi sebuah proses mimesis jadinya. Gitu. Jadi dia mencoba untuk mengcopy, tapi dia sambil mengejar idealismenya itu. Gitu ya. Mimetik itu mungkin agak mirip seperti mimikri ya mungkin ya jadinya, seperti kalau kalian lihat gurita yang dia bisa meniru keadaan sekitarnya dan merubah warna kulitnya. Jadi mereka mencoba untuk melakukan itu gitu. Kalau mereka melihat sebuah figur orang yang badannya ideal misalkan ya, sesuai idealnya Yunani pada zaman itu, mungkin atletis, panjang tangan dan kakinya bisa dibilang proporsional gitu ya. Terus dia suruh berpose dan dia bikin patungnya gitu. Nah, itu maka sebuah proses mimetik sebetulnya jadinya ya, mimesis. Nah, terus kalau menurut Plato nih misalkan nih kita tunjukin lukisan-lukisannya punya Picasso misalnya dari masa depan. Kalau katakan Plato masih hidup dan kita sandingkan, maka dia akan bilang mungkin lukisan-lukisan dari Plato yang bentuknya udah meletot-meletot nggak karuan itu akan dibilang tidak ideal sama dia. Toh ketika kita lihat ini apa dia bilang. Ini bukan sesuatu yang bisa apa tidak berhubungan gitu pada ide yang paling paling sempurna tadi itu, pada ide yang ideal itu gitu ya. Apakah dia bisa menerima itu? Ya tentunya mungkin nggak bisa gitu karena pada zaman itu pemikirannya belum se-advance pada zaman Picasso ya misalnya ya. Jadi kalau kita lihat yang ideal dan indah itu karena di sebelah kiri itu yang tabel abu-abu nomor 1, kita bisa lihat dia mewakili keadaan bentuk manusia sempurna, sebisa mungkin sempurna gitu ya. Terus nomor 2 mewakili titik tertinggi dari keadaan fisik seseorang. Mereka juga mencari orang-orang yang sebetulnya mampu menahan diri, punya self restraint. Jadi bukan orang yang dibikin dalam patung dalam keadaan marah, misalkan dalam keadaan sedang teriak. Nah, itu mungkin lebih pada barok nanti ya. Kalau klasik tidak seperti itu. Terus mewakili sistem otot, proporsi apa segala macam. Ya iya, karena itu berkenaan dengan konsep sesuatu yang realistis gitu ya. Realistisnya bukan karena hasil meniru aja, tapi dicari bentuk yang ideal gitu. Jadi apakah misalnya kamu datang ada orang seperti ini, terus udah gitu kita tiru, apakah mau kita copy bener persis seperti itu 1:1 dengan apa yang dilihat, atau
tambahkan di atas itu. Ya biasanya sih mungkin kalau mengikuti standar yang ideal ya, maka akan dicoba ditambahkan sih di atas itu. Tapi bisa aja misalnya dia menemukan seseorang yang dari sananya dianggap sudah ideal, maka ya akan ditiru seperti apa adanya karena mungkin sudah ideal. Misalkan begitu. Bagaimana dengan yang tidak ideal? Tidak ideal karena satu, tidak mewakili bentuk natural. Bisa disadari sebagai sebuah karangan misalnya. Nah, ketika disadari sebagai sebuah karangan ya dia tidak ideal. Menurut Plato kan begitu. Tidak mewakili titik tertinggi bentuk ideal seseorang. Iya, gitu kan. Misalnya digambarin di gaya-gaya seni yang udah lebih lanjut, ya matanya besar sebelah gitu, nanti mukanya peang gitu misalnya, ya udah nggak ideal lagi buat dia. Tidak mempunyai sistem pengukuran biologis yang menyerupai orang sungguhan. Iya, persis. Jadi maksudnya um, lagi-lagi tidak mewakili ide itu. Ya. Nah, ada catatan di bawah, apabila variabel contoh kita rubah menjadi gambar pemandangan, maka bentuk ideal yang dicari adalah sineri alam, seperti apa adanya. Nah, itu seperti yang tadi saya bilang, um, mereka tidak mampu menciptakan alam, tidak mampu menciptakan bukit ya kan, tidak mampu menciptakan burung, tidak mampu menciptakan apa. Jadi pada kapasitasnya, apabila digambarkan seperti itu ya dia menjadi ideal gitu, karena ya manusia tidak bisa bikin. Nah, terus yang jadi pertanyaan kan dari contoh-contoh apa yang kalian alami di kelas itu kan menjadi aneh ya, karena kalau kita pikir lebih lanjut dan lebih kritis misalnya, bentuk ideal itu kayak apa? Jadi contohnya kalau kita um, punya gambar bunga di sini, bunga yang paling kiri adalah mungkin bunga yang mekar pada puncaknya gitu ya, paling segarnya, kualitas apa namanya, putiknya paling bagus, petolnya paling bagus, tangkainya masih bagus. Maka mungkin untuk ukuran Plato yang paling ideal adalah ya kembang yang paling mekar gitu pada ujungnya ya, pada puncaknya. Sisanya yang agak sedikit-sedikit udah mulai layu, ada yang sudah layu sepenuhnya, ya otomatis itu sudah tidak ideal lagi. Maka kalau kita survei juga dari patung-patung Yunani, tidak ada yang dibikin orangnya cacat gitu misalkan ya, nggak ada kan, karena mereka kepengen menyajikan sesuatu yang ideal gitu dengan kualitas yang tertinggi. Cuman lagi-lagi kalau kita masuk ke pemikiran yang lebih baru gitu ya, di setiap misalnya idealisme dari kematian, idealisme dari apa, itu kan ada juga gitu. Jadi kalau misalkan kamu disuruh membuat sebuah ide ideal dari sesuatu yang temanya dark gitu, misalnya temanya sangat-sangat gelap dan mewakilkan apa ya, kematian, ya pasti kamu akan pilih kembang yang sudah sudah layu ya, mungkinnya sudah layu dan kering bahkan gitu. Jadi kalau pada zaman kita sekarang ini jangan dicampur aduk dengan Plato, ada sebuah nilai ideal pada kayak semacam kategorinya sendiri gitu ya. Tapi tetap kalau kita kembali ke Plato ya dia akan tetap pilih kembang yang tadi, yang paling ideal. Nah, kalau saya ngelihat pembahasan estetika ini bukan hanya sebuah dokumentasi dari apa yang terjadi di masa lalu, tapi mungkin sebuah insting dasar manusia ketika kita melihat sebuah karya. Boleh coba dibawa keluar ke kalayak ramai, ke publik, dan kamu survei orang-orang itu. Gambar yang paling bagus menurut mereka itu gambar seperti apa, misalkan. Ya mungkin mereka akan bilang yang paling mirip, ya kan? Jadi cara berpikir mimetik di luar sana itu masih sangat kuat. Dan kecuali kita memberitahukan mereka konteks akan keindahan suatu hal, apa yang membuatnya jadi bagus, apa yang membuatnya jadi tidak, di situ mereka tidak akan bisa mengapresiasi misalnya ya.
lukisan-lukisannya Picasso misalnya yang bentuknya udah aneh-aneh, kubisme misalnya, ya mereka tidak akan bisa mengapresiasi itu karena lagi-lagi tidak mengerti. Jadi apakah menggambarkan sesuatu sesuai dengan bentuk idealnya itu selalu indah, gitu ya? Dasar dari insting manusia sih mungkin iya. Ketika mereka merasa bahwa itu paling realistis, oke gitu. Paling ideal maka ya, dia bagus. Tapi kalau kita menggambarkan kenyataan pahit sesuai apa adanya, misalnya gitu ya, medan perang dengan banyak mayat bergelimpangan itu juga nyata gitu kan ya. Tapi apakah itu bagus? Jadinya kadang-kadang pertanyaannya juga di situ. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, misalnya medan perang tadi, apakah itu ada estetikanya? Nanti kalau kita bahas realisme ya, mungkin ada jawabannya di situ yang mengarah ke sana. Nah, terus jadi pertanyaannya lagi juga, apakah ketika kita menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan bentuk idealnya, berarti tidak indah? Untuk jawaban Plato zaman dulu, pasti dia akan bilang iya, tidak indah. Tapi buat kita zaman sekarang, kita bisa bilang dengan confident bahwa iya, bisa indah dong, belum tentu enggak, ya kan? Ya. Jadi saya mencoba memisahkan di situ pemikiran apa yang kita punya sekarang sama pemikiran mereka zaman dulu. Pemikiran mereka zaman dulu bisa kita ambil sebagai pembelajaran aja bahwa sesuatu yang ideal itu ya dia punya sumbangsih juga gitu dalam memperhitungkan keindahan sebuah karya. Oke. Jadi otomatis kita belajar melihat tuh dari tadi proses perenungan kita itu. Nah, kalau Plato dia punya sebuah dalam proses kita mengenali bentuk, belajar melihat itu ada sebuah alegori perumpamaan ya. Alegori itu yang disebut The Cave oleh Plato. Nah, itu dibahas di chapter 7 dari The Republic, di situ disebutnya Simile of the Cave. Nah, itu bercerita tentang beberapa kawanan tahanan ya, tahanan yang ditaruh di dalam gua, di dalam sebuah gua. Nah, gara-gara gua ini terbuka, tapi mereka dirantai ya, di situ mereka tidak bisa kemana-mana. Terus ada api di belakangnya. Apapun yang melewati api itu akan terlihat sebagai bayangan oleh mereka. Nah, di situ Plato bicara kalau seandainya orang itu terbiasa melihat bayangan seumur hidupnya, dia akan bilang bahwa bayangan itu sesuatu yang realistis. Ya kan? Sesuatu yang paling-paling nyata menurut mereka. Kalau seandainya mereka keluar dari dari gua ini dan mereka melihat dunia asli, ada orang tertentu yang mungkin akan merasa tercerahkan gitu bahwa oh ini yang sebenarnya kita lihat. Tapi ada orang tertentu yang merasa sudah nyaman dengan melihat bayangan, maka dia akan memilih untuk kembali lagi ke dalam gua itu dan dia tidak mau lagi keluar. Dia malah memilih untuk saya pengen yang saya kenal aja deh gitu, karena dia merasa lebih nyaman dengan itu. Nah, di sini sebetulnya simile of the cave ini, alegori dari cave ini, sebetulnya Plato ngomongin tentang orang yang sifatnya udah seperti pemikir ya. Ketika mereka sudah bisa melihat sesuatu yang lebih tinggi di luar sana, kembali lagi untuk mengajak orang melihat dengan sudut pandang dia itu susah. Ya kan? Sama seperti kalian yang misalnya sudah punya ilmu lebih tinggi dan udah lebih mengerti lebih tinggi lagi soal bikin tipografi misalkan, sudah tahu cara baca film misalkan. Kamu mencoba mengajak orang-orang di luar sana untuk membaca film dengan cara kamu, ya mungkin mereka akan merasa enggak. Nonton film itu yang paling enak adalah ngelihat bintang filmnya cantik aja. Udah beres gitu menurut mereka. Ya itu kan hal yang sama ya. Jadi mereka senang kembali ke hal yang mereka tidak yang terbiasa maksudnya. Terbiasa lihat gitu jadinya. Nah, di sini saya tinggalin video, kalian cuma tinggal klik aja, kalian bisa tonton tentang The Cave itu. Tapi maksudnya juga jadi menarik ketika kita perhitungkan misalnya pada hari ini kan persepsi kenyataan kita dikontrol ya oleh bayangan yang dipancarkan itu.
Jadi kalau seandainya kita ganti di situ sebuah channel-channel tertentu, ya mungkin pandangan kita terhadap kenyataan ya seperti apa yang disajikan media itulah gitu ya jadinya. Tapi ini anekdot aja, jadi nyeleneh. Anyway, itu adalah pandangan ya jadinya. Masih berkaitan tentunya dengan cara mimetik tadi, karena sangat-sangat berpengaruh apa yang kita bisa lihat secara optik mata kita, mempengaruhi pandangan kita terhadap kenyataan. Kalau mata kita bentuknya nggak bulat, mungkin petak misalkan gitu, ya mungkin patung-patungnya tidak akan berbentuk seperti patung Yunani itu, karena mungkin bentuknya bisa jadi lain lagi kan. Oke, jadi di patung-patung Yunani misalnya kita juga bisa melihat semuanya mereka mencoba mengejar idealisme tersebut. Jadi ada Kuros dan Kure, dua tipe patung Yunani kuno itu yang masih kaku ya. Kalian masih ingat posenya juga, pose Egyptian pose namanya. Itu mereka hanya mencoba mengejar seideal mungkin dalam bentuk. Tapi karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan tentunya jadi belum terlalu bagus. Tapi seiring perkembangan zaman sebetulnya di ke zaman yang lebih modern ya, kita bisa lihat sebetulnya mereka sudah mampu bikin pose-pose yang sudah lebih advance seperti yang kita pernah bahas di situ. Jadi tetap karena patokan mereka adalah mencapai sesuatu yang ideal, maka mereka menambahkan di atas itu sesuatu yang lebih ideal lagi gitu, sesuatu yang lebih realistis lagi supaya kelihatan semakin bagus. Ya tentunya seperti patung yang ada di gambar sini, itu kan dibuat kira-kira 3 sampai 2 BCE gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan patung-patung marmer yang ada di era barok misalkan gitu, ya tentunya udah lain lagi detailnya ya. Kita nggak bisa perbandingkan dengan zaman-zaman ini. Tapi anyway, itu saja sudah terlihat sangat-sangat realistis sebetulnya. Nah, kalau mengenai bangunan, kalau kita bisa lihat konsep ideal itu karena dia sesuatu yang tinggi ya, maksudnya sesuatu yang sempurna, maka ketika disajikan dalam bentuk bangunan, kita juga bisa melihat beberapa ciri di situ. Ada kemegahan misalnya. Terus kalau misalnya Pantheon ini di Roma masih dalam keadaannya dulu di zaman Romawi, maka patung-patung di dalamnya tentunya juga akan menunjukkan supremasi dari dewa dan dewi itu. Proporsi besar dan tinggi. Untuk menunjukkan semua keagungan itu. Bentuk-bentuk yang sempurna katanya. Maka ya Plato juga pernah ngomong ya, seperti kalau kita melihat seseorang dan terpikat, ada kemungkinan besar itu seperti Aphrodite gitu, seperti kita melihat Dewi Aphrodite sendiri gitu, yang dimana wah luar biasa memukau katanya kecantikannya, ya kan Dewi kecantikan dan kesuburan ya kan, maka dianggap begitu sama dia. Maka patung perempuan mungkin dibuat sedemikian rupa sampai dia juga cantik dan ketika orang melihatnya menjadi terpikat gitu. Nah, apa gunanya idealisme untuk kita yang mendesain? Misalnya gini, ini saya agak mulai memisahkan sedikit idenya Plato dengan apa yang bisa kita gunakan pada hari ini gitu ya. Pada zaman dulu mungkin ambillah contohnya kursi misalkan. Sebelum, menurut orang Yunani ya, ini ya. Menurut orang Yunani, sebelum sebuah kursi itu terbentuk, objeknya, mereka harus pertama dibukakan dulu pikirannya oleh dewa atau dewi katanya ya, menurut mereka ya. Jadi kita harus tersentuh dulu dan kita mendapatkan ide itu, baru kita bisa bikin kursi, menurut mereka. Jadi ada sebuah ide ideal dari kursi, idealisme dari sebuah kursi. Apakah idealisme kursi itu dibikin kursi yang paling tinggi misalkan, bukan paling tinggi secara ukuran, maksudnya secara kualitas gitu ya. Apakah bentuk yang paling mirip, tapi paling mirip dengan apa gitu. Kalau dipikir alam tidak punya kursi ya kan, ya tidak pernah ada bentuk yang langsung keluar udah ada kursi, ada sandarannya dengan 4 kaki, kan nggak ada, ya kan. Yang ada hanya
benda-benda tertentu yang bisa diduduki. Pohon yang ditebang, batu yang kebetulan bentuk atasnya agak rata gitu sehingga bisa diduduki misalnya ya. Nah, itu masuk akal ketika itu terjadi. Nah, maka sebuah idealisme itu kalau untuk kita sekarang, maksudnya kita bisa menguasai hakikat sebuah benda itu. Jadi kalau seandainya kita melihat kursi, berarti kursi itu ide utamanya adalah tempat untuk diduduki, ya kan? Tempat untuk kita duduk. Berarti kalau kita duduk, bahan yang digunakan untuk kursi itu harus kuat untuk menopang berat badan kita misalnya. Berarti ya mungkin entah dari batu, entah dari semen, entah dari kayu, entah dari apa yang cukup kuat. Nggak mungkin dari daun gitu ya misalnya ya, didudukin ambles nanti. Terus mewakili sebuah keadaan postur tubuh yang duduk. Artinya punggung lurus, tungkai kita terlipat, lutut kita terlipat, dan mungkin kaki kita lurus gitu ya di lantai. Jadi sebuah ide itu tuh ide utama dan mendasar yang membuat misalnya sebuah kursi itu ideal. Kalau kita ganti misalnya mobil, berarti kalau kamu menyetir mobil, ide sebuah mobil adalah sebuah kendaraan di mana kamu masuknya terduduk di dalam, terus udah gitu ada pedalnya, mungkin ada apanya di mana kamu bisa berjalan dari poin A ke poin B gitu di dalam sebuah alat transportasi ini. Maka mobil mungkin idealnya seperti itu gitu ya, atau rodanya ada 4 misalkan gitu. Nah, sebagai seorang desainer mungkin kalau kalian sudah menguasai fungsi utama dari sebuah kursi itu, berarti mungkin kamu bisa bentuknya bisa jadi apapun gitu ya kalau untuk kita sekarang, jadi tidak terlalu memperdulikan karena toh fungsinya sama gitu ya. Mungkin di zaman dulu pohon yang baru ditebang itu bisa diduduki dan lantas kita berpikir oh ya ini kursi buat mereka. Tapi seiring zaman kita bisa melihat oh ternyata ada kursi yang cuman ada pegangan sampingnya doang, nggak ada sandarannya. Nah, kursi-kursi seperti ini sering dipakai di zaman Romawi misalnya gitu ya. Itu sering kelihatan. Terus ada kursi yang kita udah lihat tadi, yang dengan sandaran tinggi tapi tidak ada pegangan tangannya misalnya. Terus ada sofa yang bentuknya hitam itu yang dengan sofa kulit itu ya. Demikian rupa kalau diduduki. Apakah itu bisa dibilang ideal? Ya, ide di belakangnya yang ideal, tapi bentuknya kan berevolusi terus ya, jadi terserah. Terus kursi yang digantung, terus ada juga yang diukir dari kayu misalkan gitu, dibentuk dari selempeng kayu. Nah, bayangkan itu semua ketika dia sudah dikuasai idealismenya oleh seorang desainer gitu. Jadi kamu sudah tahu hakikatnya apa, ya udah tidak masalah lagi penampakannya gitu kan ya jadinya. Kalau untuk kita, ya mungkin itu yang bisa diambil dari idealisme Plato. Oke. Nah, lantas orang biasanya tetap akan mencoba untuk berevolusi. Mereka mencoba untuk menemukan ini dan itu yang baru ya. Tapi ya seperti mobil, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya idealnya dalam 4 roda, ketika dibuat demikian ya dia pasti akan terpental jadinya. Apalagi mobil dengan roda 3 misalkan, itu kan aneh jadinya ya. pada pada bentuk jalan yang menurun misalnya terrain tertentu, dia tidak bisa menjadi efektif gitu. Tapi ya lain halnya kalau misalkan kita masuk zaman mobil terbang nanti, maka ya titik idealnya akan lain lagi nanti. Ya. Nah, maka kembali ke Plato lagi sedikit. Menurut Plato, idealisme tercipta dari apabila kamu mampu membuat sebuah craft dan art untuk mewakili titik tertingginya, titik idealnya. Maka itu merepresentasikan kebenaran menurut Plato, karena kebenaran itu sesuatu yang luhur, sesuatu yang turun dari dewa dan dewi. Apabila sesuatu hanya ditiru, saya garis bawahin ya, hanya ditiru, jadi udah ada bentuk yang idealnya ini katanya terus ditiru gitu, hanya kopinya, maka dia sifatnya hanya untuk Plato hanya sebuah kecohan belaka, yang artinya itu hanya meniru dan tidak ideal.
gitu. Jadi Plato tuh selalu mencari sebuah keadaan di mana benda itu paling idealnya, paling sempurnanya gitu. Kalau itu baru pertama kali muncul, maka dianggap ideal sama dia. Oke, kelas activity-nya saya skip. Nah, terus gimana kita menunjukkan sesuatu yang ideal di film misalkan gitu ya? Kalau kalian nonton idenya Twilight misalnya, dari film Twilight, ya oke, saya nggak terlalu suka sih film ini. Cuman anyway, menurut pandangan orang zaman sekarang, nilai ideal itu kan terus berubah ya. Untuk kalangan-kalangan mereka yang lagi itu pas lagi trendinya vampir, itu mungkin mereka akan merasa bahwa romansa vampir yang paling ideal itu ya seperti di film Twilight gitu kan ya. Maka ya perempuannya harus cantik, cowoknya harus kayak kekurangan darah, ya kira-kira seperti itulah. Terus di film 300 misalkan, kenapa si figur-figur itu semuanya terlihat sangat-sangat keren gitu misalnya ya. Kalau untuk ini untuk kita zaman sekarang ya, sudut pandang kita. Kalau kita bicara dari sudut pandang kita, mungkin kita akan ngelihat, oh ya, ide atletis seorang pria dan ide maskulin seorang pria ya seperti ini gitu misalkan. Garang, terus udah gitu mampu mencabut nyawa gitu, punya kekuatan itu semua. Nah itu semua jadi kayak sebuah perhitungan bahwa indah karena ideal menurut kita gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau kita kembali ke idenya Plato, ya ini masih terhubung gitu. Kalau kita melihat bentuk-bentuk seperti ini ya, apalagi ini Yunani kuno juga. Jadi ada sebuah ide ideal di dalamnya ya kan. Mau tadi kita ngomongin tentang Twilight atau kita ngomongin tentang 300 di sini. Ada sesuatu yang di pikiran kita dan hanya di pikiran kita menjadi ideal. Romansa vampir itu seperti itu gitu kan, disajikan di film itu. Oh ya mungkin ideal itu gitu ya. Emosional, terus udah gitu ya baper-baperan banget lah gitu pokoknya. Saya sih kesel nontonnya. Tapi ya kalau kalian yang suka sih boleh-boleh aja. Oke, itu semua tadi tentang idealisme. Jadi yang saya perlu garis bawahin, idealisme menurut Plato adalah ketika dia mampu mewakili ide yang paling tinggi. Oke. Tapi di proses pencarian idealisme itu bisa aja dia melalui proses mimetik tadi ya. Mimesis itu karena dia mencoba untuk meniru apa yang mereka lihat dari mata mereka. Karena patokannya kan cuman itu gitu loh. Itu sebabnya kenapa kalau kita survei orang di luar, kayak yang tadi saya bilang, mungkin mereka akan bilang gambar yang bagus adalah gambar yang paling mirip dengan kenyataannya, gitu ya. Nah, terus kita beralih ke Aristoteles di sini. Kita lepasin dulu Plato ya, kita singkirkan dulu. Kita mau lihat Aristoteles sekarang. Aristoteles di Poetics-nya, di buku Poetics yang saya udah taruh di situ, dia ngomongin tentang ada cara yang paling baik untuk menyampaikan keindahan. Menurut dia melalui teater tragedi katanya. Pentas akan cerita tragis, cerita yang menyedihkan. Kalau kita coba lihat lagi cerita-cerita seperti Troy misalnya ya, film Troy itu sebetulnya tragedi. Karakter-karakter utamanya yang memang dia kuat, seorang pahlawan gitu ya, mampu berperang dengan tentara yang jumlahnya besar dan masih bisa menang misalkan gitu. Tapi pada ujungnya mati juga. Terus udah gitu lingkaran tragedinya itu tidak habis di situ di film Troy ya kan, kalau kita lihat. Jadi nanti siapanya jatuh cinta sama siapanya, mati pula, dianya ditipu pula gitu. Terus udah gitu berujung dengan kalau dia tidak mati dia kehilangan siapanya yang sangat sangat dia sayangin gitu. Jadi cerita tragis itu sangat berdampak gitu ya kalau untuk mereka. Jadi pertama kali Homer menulis Iliad misalnya, dan di dalamnya di situ nanti ada cerita-cerita lagi, itu kebanyakan diwarnai oleh apa yang mereka kenali sebagai trik yang bisa bikin orang bergeming gitu ya, dengan apa emosi yang mampu bergerak ini, bisa berempati, simpati ini gitu. Nah dengan terjadinya itu
itu akan membekas di perasaan kita. Jadi kayak, ya ini biasanya yang cewek-cewek nih kalau suka nonton film drama atau apa ya, kisah-kisah menyedihkannya itu dan emosionalnya itu kadang-kadang jadi keinget gitu kan ya. Kayak oh ini begini nih gitu. Atau kalian pernah nonton film-film Hollywood yang juga membekas gitu, bisa ya. Bisa tragedi, bisa apa gitu. Ya, contoh yang paling gampang mungkin Infinity War itu ya. Avengers di sekali klik terus hilang. Ya, tragedi gitu kan maksudnya, sampai pada mati semua. Nah, ketika kita sudah mengalami tadi itu ya, jadi kamu udah menonton film dan udah masuk pada fase-fase aduh mau nangis nih gitu kan, udah tersentuh nih, tenggorokan udah mulai berat, dagu bawah udah mulai bergetar, udah mau nangis, mata sudah berlinang air mata. Ada sebuah state atau keadaan tubuh menurut Aristoteles itu yang dia sebut katarsis di situ nanti, pemurnian katanya. Jadi Aristoteles berpendapat bahwa ada satu fase di mana dengan kita tercetus ya, tertrigger dari stimulus entah film, entah pentas tadi, dan kita jadi ikut menangis, kita meluapkan emosi yang terpendam menurut dia gitu. Nah, dengan begitu kita merasa lega dari emosi yang kita pernah tahan itu, kira-kira gitu. Nah, tujuan dari pemurnian ini adalah supaya masyarakat mampu berempati atau bersimpati, jadi punya kualitas moral yang lebih baik. Nah, jadi estetika juga ngomongin moral sebetulnya ya, ada nyambung-nyambung ke sananya lah setidaknya. Nah, menurut Aristoteles seperti itu. Apa itu katarsis sendiri? Katarsis tadi udah saya jelasin bahwa itu pembersihan emosi ya. Jadi ketika kalian mampu merasakan sesuatu dari apa yang kalian tonton, entah dia sedih atau apa, perasaan kita akan ikut terbawa gitu ya. Cerita epik, semua cerita epik kebanyakan dalam tragedi Yunani adalah dia mengikuti tradisi idealismenya Plato. Jadi masih juga ada campur tangan dari dewa-dewi itu ya. Tapi juga di saat yang bersamaan dia katartik katanya. Jadi mampu membuat kita meluapkan emosi, terpancing untuk meluapkan emosi juga. Nah, teater tragedi sebetulnya kalau kita pelajarin adalah juga sebuah tiruan akan peristiwa asli yang terjadi. Jadi juga sebetulnya sebuah mimesis ya. Namun prosesnya membuat audiens mencapai katarsis. Jadi beda dari Plato yang ketika kita melihat sebuah karya tuh hanya berhenti pada kualitas, oh ya bentuknya bagus, ideal gitu ya. Maka stop sampai di situ. Kalau Aristoteles enggak, ketika kamu melihat, kamu terbawa, maka dia merasa bahwa itu sesuatu yang indah. Bukan ideal, indah. Ideal itu punya Plato, jangan dicampur adukin. Kira-kira seperti itu. Tapi proses di mana si tragedi ini meniru kejadian kenyataan, ya itu juga sebuah tiruan ya, sebuah mimesis juga sebetulnya gitu, supaya kita bisa mencapai ini. Cuman garis akhirnya yang berbeda. Seperti saya bilang tadi, Plato itu lebih ke kesenangan kita dalam melihat, tapi kalau Aristoteles lebih pada kesenangan kita dalam merasa gitu ya. Jadi kayak satu orang yang berpendapat bahwa seni yang indah itu kualitasnya kualitas otak atau rasio, dan Aristoteles itu kualitas hati atau lebih merasa gitu ya. Hati pikiran sih sebetulnya, nggak ada organ merasa tuh nggak ada. Tapi ya gitu ya kurang lebih perbedaannya, satu lebih ke otak rasio dan satu lebih ke merasa. Nah, katarsis seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa lihat, supaya kalian mengerti lebih lanjut, katarsis itu sebetulnya the purging of the emotions or relieving of emotional tension, ya kan? Itu tadi udah saya bilangin. Jadi dalam sebuah karya seni bisa aja perasaan yang
mampu diluapkan adalah kesedihan, empati, simpati, rasa takut, kecemasan, dan lain sebagainya, ya, di situ. Kalau kita menyeberang sedikit ke ilmu psikologi, mereka juga pakai istilah katarsis ini. Jadi untuk membuat kalian lebih paham konsep katarsis, itu sebetulnya begini. Kalau kalian lihat anak-anak dulu waktu zaman fidget spinner lagi laku-lakunya, kalau mereka bosan, mereka fidget spinner, putar-putar. Dalam ilmu psikologi itu sebetulnya bukan sesuatu yang didukung ya. Maka mereka tidak pernah mendukung bahwa ya udah kalau lu bosan lu fidget spinner aja gitu. Enggak. Kalau misalkan itu bisa menenangkan kamu dan kamu tidak melakukan lagi, it's okay gitu. Tapi kalau fidget spinner buat mereka malah orang jadi melakukan itu terus tanpa ada akhir. Jadi buat mereka itu tidak bagus. Terus kamu bisa perhatiin juga orang yang lagi gugup dan cemas, ada yang orang-orang tertentu punya kebiasaan untuk uh, jalan yang ngebolak-balik itu. Jadi dia karena pikirannya kalut ya mungkin ya. Jadi dia akan pacing back and forth gitu kalau bahasa Inggrisnya. Dia akan jalan ke kanan, balik lagi ke kiri, jalan lagi ke situ. Karena dia mencoba untuk membuang semua energi itu, energi gugup dan cemas itu. Dia berharap bahwa ketika dia capek mungkin dia akan berhenti melakukan itu. Nah, itu ya. Itu juga sebetulnya upaya badan kita secara tidak sadar untuk meluapkan, untuk mengeluarkan supaya kita tidak lagi terpengaruh dengan itu. Terus ada ketakutan juga. Ketakutan misalnya ada orang yang jadi gigitin kuku atau menggigit bibir gitu ya kalau pas lagi ketakutan. Itu juga sama. Prinsipnya begitu. Jadi mencoba mencari meluapkan emosi itu supaya bersih, supaya keluar. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah mencoba memurnikan atau menghilangkan. Ya. Ya, kalau kita lihat contoh dari sini, kalian tentunya udah nonton Gladiator ya dari film yang lalu itu. Di sini ada sebuah adegan di mana Maximus pulang ke rumahnya terus dia menemukan istri dan anaknya sudah digantung gitu, sudah digantung dan mungkin dibakar juga. Ya biasanya adegan-adegan seperti itu yang bikin kita jadi sulit untuk walaupun kita nggak nangis ya, cuman ada satu momen yang dimana kita kayaknya sulit untuk bisa tertawa terbahak-bahak di depan itu gitu kan, jadi kayak aneh ya, kecuali kamu lagi joking around sama teman kamu gitu, lagi bercanda sama teman kamu ya mungkin kamu bisa karena nggak memperhatikan si filmnya sendiri. Tapi kayaknya susah gitu kan ya kalau orang yang betul-betul melihat ini seperti apa yang disajikan di filmnya dan dia serius nonton gitu kan, susah gitu ketika melihat adegan itu dan ketawa-ketawa gitu kayaknya. Jadi ada sebuah efek yang langsung menembus gitu ya ke diri kita dan susah untuk kita tolak. Nah, di film yang lebih baru mungkin di Endgame ya, di Avengers Endgame itu waktu si Black Widow berusaha untuk udah deh saya aja yang ngorbanin diri gitu kan. Dua-duanya sebetulnya saling sayang di situ, cuman ya mereka nggak saling mau melepaskan dan pada ujungnya mati juga gitu si Black Widow-nya itu. Nah, itu juga sesuatu yang sangat-sangat pinter untuk dibuat gitu ya. Karena kita udah kenal Black Widow dari berapa tahun yang lalu gitu kan. Kalau kita perhitungkan dari filmnya sendiri aja, kita ngomongin tentang kamu mengenal karakter ini pertama kali muncul di Iron Man berapa itu. Yang dia muncul hanya sebagai cameo sebentar itu. Terus tiba-tiba nanti lama-lama dia punya screen time yang lebih panjang tuh. Di Avengers kah, di mana kah gitu ya. Jadi kita bisa lihat juga para pemirsa yang nonton itu kan sudah terserap dan sudah kenal dengan Black Widow segitu lama, tiba-tiba di akhir seri dari Avengers itu dia dibunuh. Ya walaupun sesudahnya ada Black Widow yang film layar lebarnya yang terpisah ya. Cuman menjalani semua itu segitu lama udah kenal dan tiba-tiba dia dibunuh gitu kan, ya itu pasti berdampak lumayan serius gitu pada fansnya. Tapi ya disitulah kekuatannya tragedi kan. Itu sesuatu yang lagi-lagi sampai pada zaman hari ini pun masih dieksploitasi gitu. Karena mereka menemukan formulanya sampai buat sesuatu itu
punya nilai estetika di situ dan mampu membuat kamu merasa sesuatu, ya kan? Nah, pengalaman pribadi mungkin. Apakah kalian pernah satu bangun dari tidur dengan mimpi yang sedih sekali sampai kita menangis terseduh-seduh? Ya mungkin ada yang pernah, ada yang enggak. Tapi buat kalian ada yang pernah, kalau kamu merefleksi mengingat ini lagi, iya kan, kita kayak terbangun, kita tidak lagi bisa membedakan gitu. Ini tuh kenyataan atau enggak gitu waktu kita bangun dari tidur kita. Dan mengerikan gitu. Maksudnya ketika kita tidak di masa kita baru sadar dan tidak bisa membedakan antara ini nyata atau tidak. Ya kita nangis gitu kan jadinya kan, kita ngerasa kayak waduh, ini apakah benar terjadi gitu, misalnya di mimpi kita mengalami siapa gitu ya, hewan peliharaan kita yang paling kita sayang terus tiba-tiba mati gitu misalnya. Oh ya nangis lah pasti ya jadinya ya. Atau siapa orang keluarga misalnya yang kebayang apa gitu. Amit-amit saya nggak ngedoain, cuman misalkan siapa meninggal gitu ya, anggota keluarga kita yang paling kita sayangin, ya pastilah gitu. Itu semua juga tertrigger pastinya. Jadi mimpi kan tidak nyata ya, seperti kita nonton sebuah pentas juga, cuman pada akhirnya toh kita terbawa gitu. Dan setelah itu biasanya kita mungkin jadi bisa keluar dan kita langsung peluk siapapun itu gitu jadinya. Aduh tadi saya mimpi begini, saya melihat siapa kamu mati misalkan gitu. Ya, ya persis itu yang Aristoteles mau gitu kan. Ketika kamu sudah melewati itu semua, kamu merasa kamu menghargai orang lain jadi lebih baik dan kamu mampu bersimpati dan berempati dengan mereka, ya kan? Gitu. Atau pernah nggak kamu di nomor 2 tuh misalnya ya, kalian mendengarkan cerita orang yang menyentuh misalkan. Itu juga kan sama ya, seperti tadi nonton film Gladiator itu, kamu melihat orang yang lagi tengah bersedihnya luar biasa, kamu nggak mungkin ketawa-ketawa di depan dia kan. Jadi ya itu dimana emosi kita benar-benar sudah tercantol di situ. Sama juga sedikit banyak sebetulnya kita mulai ikut meluapkan emosi kita gitu. Kita mulai membayangkan diri kita kalau kita ada di posisi mereka. Gitu ya. Terus 3, pernah nggak kalian lagi nonton film action epic gitu misalnya kayak Avengers gitu di bioskop. Begitu keluar dari bioskop, kamu merasa lega, kuat karena adrenalin kamu naik, karena merasa telah melalui berbagai macam emosi dari film itu, ya kan? Jadi bukan hanya sedih nih. Kita ngomongin masalah uh, kalau kita ngomong secara fisiologis laki-laki, mungkin kita punya hormon-hormon yang lebih agresif artian itu. Jadi kalau kita nonton film yang kayaknya wah semraut gitu ya, adegan perangnya dengan kamera works yang betul-betul berpindah-pindah gitu dengan cepat, itu kan sebetulnya membangun adrenalin juga karena kita seperti di tengah situasi di mana kita gugup, kita mencoba mendapatkan eye tracking yang bagus, kita mencoba memahami cerita itu lagi apa sih yang terjadi ini sebegitu cepatnya gitu. Kita jadi juga ikut ya bisa dibilang ikut bersemangat, ikut senewan, ikut apa gitu ya. Dan di dalam pikiran kita mungkin kita berfantasi juga bahwa kita bisa jadi orang semacam itu gitu kan ya, tiba-tiba punya kekuatan super dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan soundtrack yang sebegitu kuat gitu kan, kadang-kadang ya sampai berderak dan segala macam, itu juga naikin adrenalin sebetulnya dalam kapasitas itu. Jadi begitu kalian keluar dari sana, kalian merasa juga gitu kayaknya tiba-tiba merasa kuat gitu atau gimana ya, itu sangat-sangat mungkin gitu ya. Jadi itu juga termasuk bentuk luapan emosi sebetulnya. Tapi itu pada kasus modern ya. Kalau seandainya kita ngomongin Aristoteles, murni katarsis hanya ngomongin tragedi. Jadi jangan dicampur aduk, oke? Tapi katarsis sebetulnya adalah pemurnian itu. Pada arti utamanya adalah peluapan emosi atau pembersihan diri dari emosi-emosi terpendam. Ya, jadi itu juga salah satu sebab kenapa biasanya orang-orang ketagihan nontonin film-film yang sedih. Drakor-drakor itu misalnya ya, ada yang sedih-sedih itu. Ya kalau kata Gotye di lagunya, you can get addicted to a certain kind of sadness katanya. Kalau dinyanyiin, you can get addicted to a certain kind of sadness katanya gitu kan. Jadi ya benar, memang kita bisa
merasa ketergantungan gitu. Karena ditonton bukan karena ceritanya mungkin, tapi karena kita tahu karya itu mampu membuat kita mengalami katarsis gitu ya. Maka genre-genre tearjerker itu ada sinetron tuh. Kalau buat saya nontonin sinetron Indonesia yang dapat malah kesel, bukan bukan nangis. Ya, mungkin menurut orang-orang eh, Yunani di zaman dulu, karena kita belum punya alat untuk menyambungkan pikiran gitu ya. Jadi di situ saya punya gambar seperti di Pacific Rim sebagai ilustrasi. Itu kan ketika dia masuk ke dalam robotnya, dia disambungin kedua bilah otaknya itu, sebetulnya kan mereka tersambung ya. Jadi bisa saling melihat dan merasakan memori satu sama lain gitu. Bersinkron secara emosi, secara rasio gitu. Ya, karena belum ada teknologi seperti itu, ya orang Yunani sudah berpikir, oke, gimana kalau saya mencoba mentransfer pikiran ini melalui tadi pentas misalkan gitu, pentas tragedi, yang dimana ya orang jadi bisa merasa gitu kan, atau at least setidak-tidaknya sebuah sebuah simulasi gitu ya, sebuah tiruan dari kenyataannya kalau kita mengalami itu gitu. Ya jadi fungsinya itu sih pada dasarnya ya. Dengan kita merasakan hal tersebut, maka kita menjadi orang yang secara moral lebih baik gitu ya. Nah, maka untuk refleksi melalui sesi kali ini kita bisa melihat titik sentuh estetika pertama yang masih berakar ke kenyataan terdekat melalui bentuk konsep, ideal, dan emosi. Kalau buat saya, kita bisa lihat ya, Plato itu melihat sesuatu dari kulit luar dan satu merasa lebih dominan dengan emosi. Jadi kalau saya bisa pakai bahasa saya, maka kita ngomongin tentang sesuatu yang eksternal dan sesuatu yang internal ya. Nah, nanti ini juga akan terlihat ke belakang sana kalau kita bahas di minggu-minggu yang lebih lanjut, bahwa ada estetika yang sifatnya lebih dominan menggunakan pikiran. Misalnya komposisi-komposisi desain kalian yang abstrak itu, karya seni abstrak, itu lebih dominan pikiran daripada sesuatu yang lagu-lagu sedih misalnya, yang betul-betul menye-menye dengan biola-biola sedih gitu ya. Itu kan langsung ke perasaan gitu. Nah itu nanti ada ya, kita bisa lihat kira-kira di dekat-dekat minggu ketiga nanti ada kualitas primer dan sekunder gitu. Jadi di sini sudah mulai ada basisnya dulu, di mana sesuatu itu terpecah menjadi yang eksternal internal, atau nanti kita bisa sebutnya sebagai primer sekunder, atau bisa kualitas yang otak dan satu kualitas yang lebih perasaan gitu ya. Kira-kira gitu. Terus poin kedua, pencarian bentuk yang realistis adalah salah satu dorongan awal untuk menciptakan seni. Ya, berarti nilai keindahan diukur dari itu. Ketika sesuatu itu ideal ya, menurut Plato tadi, maka dia menjadi indah menurut Plato. Maka dia mengandung kebenaran katanya gitu, atau nilai luhur yang tinggi, karena kebenaran mereka masih terpaut pada standar, yaitu dewa-dewi Olympus itu ya. Maka dari situ kita juga bisa mulai memperhitungkan bahwa bentuk dan rasa yang ditimbulkan dari sebuah desain mampu mengisi keseimbangan estetika. Jadi kalau kamu menciptakan sebuah komposisi abstrak misalnya ya di MCVD itu, atau website atau apapun, itu kan juga sebetulnya ada perhitungan-perhitungan space gitu ya. Di fotografi juga kan sama ya, kalian udah pernah mengalami itu. Jadi pada artian itu, dari segi teknis, kalau kita ngomongin komposisi itu kan kualitas otak ya, dimana kita memperhitungkan ini jarak seberapa dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dilihat efek yang lebih masalah rasa ya, itu masalah gerak, masalah rasa dorongan, masalah energi pergerakan dan lain sebagainya, itu udah lebih rasa gitu ya. Tapi ada dua elemen itu gitu kan. Ya orang tertentu ada yang melihat sebuah lukisan dia bisa jadi nangis-nangis gitu. Ya kita tidak bisa atur, cuman setidaknya kita bisa bilang bahwa ada kualitas yang tadi ya, yang pada kulit dan yang pada isi. Kira-kira itu. Dan jangan lupa juga untuk reading material di minggu ketiga. Kita ada Middle Age, ada Renaissance, dan beberapa
bacaan di sini. Nah, bacaan additional ini silahkan kalian baca kalau seandainya kalian mau mengenal lebih lanjut dari beberapa orang di Middle Age, Renaissance, atau di Romawi. Di primer memang saya hanya tinggalkan Middle dan Renaissance, tapi di situ nanti ada ada Romawi ya sedikit. Tapi itu materi yang opsional. Jadi kalau kalian tertarik boleh cek ke additional reading, tapi kalau seandainya nggak apa-apa. Ya, oke, kita akan ketemu di rekaman minggu depan atau di lecture untuk membahas Middle Age, Renaissance, dan Romawi. Oke, saya tutup sampai di sini. Thank you.